Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanrel Aprilialdi dari kelas 1D Teknik Perminyakan 2022. Saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai tugas bahasa Indonesia saya tentang pembuatan paragraf konsep dan laporan penelaahan. Sebelum memulai membuat paragraf konsep ataupun laporan penelaahan, tentunya kita harus memerlukan judul. Nah, di dalam judul ditentukan oleh variabel X dan variabel Y. Lalu apa itu variabel X dan variabel Y? Variabel adalah komponen penting dan variabel X adalah variabel yang bebas, artinya dia mempengaruhi dan menghubungkan. Lalu kemudian variabel Y adalah variabel yang terikat, yaitu maksudnya ia dipengaruhi dan juga dihubungkan. Kita ambil contoh dari laporan penelaahan saya yang judulnya adalah penerapan standar Job Safety Analysis atau JSA di area pengeboran untuk mengetahui bahaya, risiko, dan bagaimana langkah pengendaliannya. Dapat kita lihat di sini bahwasannya variabel Y adalah standar Job Safety Analysis atau JSA. Kenapa? Karena ia adalah yang dipengaruhi dan dihubungkan dengan variabel X. Lalu apa variabel X-nya? Yaitu variabel X pertama ditandai oleh font berwarna merah, yaitu bahaya, kemudian risiko, dan juga langkah pengendaliannya. Artinya, tiga variabel X ini yang akan mempengaruhi standar Job Safety Analysis atau variabelnya itu sendiri. Lalu kita lanjut ke paragraf konsep. Lalu bagaimana cara kita membuat paragraf konsep yang baik dan benar? Yang pertama, yaitu adalah kita susun dengan pendapat pribadi terlebih dahulu. Kemudian, pendapat pribadi dapat diisi juga dengan definisi, penjelasan singkat, maupun pemikiran pribadi sebanyak minimal 3 kalimat. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kutip pendapat dari para ahli. Lalu dibuat dengan menggunakan software citasi seperti Mendeley yang dapat menggunakan opini kita pada 3 kalimat pertama. Dalam mengutip pendapat ahli, kita dapat mengambil 2 pendapat ahli atau 3 pendapat ahli atau lebih dari itu. Kemudian lanjut, kita akan membuat kesimpulan paragraf. Artinya bagian terakhir kita akan membuat kesimpulan paragraf yang dibuat dengan menggunakan kalimat pribadi juga untuk menegaskan kembali 2 step sebelum ini. Lalu dibuat catatan, semua kalimat akan menggunakan kata sendiri dan tidak disalin sepenuhnya secara utuh. Kita akan langsung ke contoh. Bagaimana contoh paragraf konsep variabel Y? Baiklah, di sini bisa dilihat di layar bahwa tulisan merah itu menandakan step pertama, yaitu pendapat pribadi. Lalu tulisan warna hitam itu menandakan step kedua, yaitu kutipan dari para ahli. Dan juga step ketiga ditandai oleh font berwarna biru yang menandakan kesimpulan dari paragraf. Dapat kita baca, Job Safety Analysis JSA merupakan sebuah prosedur review yang dilakukan untuk memeriksa apakah prosedur di area kerja dioperasionalkan dengan baik dengan segala aspek sikap pekerjanya, pencegahan limbah, ataupun mengendalikan bahaya yang terjadi. JSA juga berperan besar untuk dapat mengurangi angka kecelakaan di dunia kerja lapangan, khususnya di area pengoboran minyak yang sangat rawan akan bahaya tingkat tinggi. JSA sendiri disusun berdasarkan manajemen risiko, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Itu adalah pendapat pribadi yang saya tulis secara pribadi menggunakan kata sendiri. Lalu kita lanjut ke step kedua, yaitu mengutip pendapat dari para ahli. Dapat dibaca, menurut Rosdiana et al. 2017, mengembangkan prosedur kerja yang benar merupakan salah satu keunggulan JSA. Ini termasuk penyelidikan dan pelaporan setiap tahap pekerjaan, identifikasi bahaya kerja yang ada atau potensial, pekerja terfokus pada tahap kerja, mudah dipahami dan cepat beradaptasi dengan pekerjaan. Sampai di sana adalah pendapat dari Rosdiana yang saya kutip dari jurnalnya. Lalu saya mengutip pendapat para ahli yang kedua, yaitu penggunaan metodologi JSA marak digunakan karena identifikasi bahaya difokuskan pada interaksi antara pekerja tugas atau tempat kerja, alat dan lingkungan. Setelah bahaya yang dapat dikendalikan diidentifikasi, upaya yang akan dilakukan untuk menghilangkan risiko bahaya ataupun menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Tujuan penerapan JSA dalam jangka panjang adalah partisipasi seluruh bagian perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan perilaku dan situasi yang tidak aman. Itu adalah pendapat eksekutif dari Ilman Shah et al. Tahun 2020 yang saya kutip dari jurnalnya. Lalu kita akan masuk ke step 3, yaitu kesimpulan paragraf. Yang ini saya tulis menggunakan pendapat pribadi dan juga menggunakan kata-kata tersendiri. Dapat dibaca, ada banyak tahapan dan penilaian dalam metode JSA ini.
Beberapa di antaranya adalah bahaya mekanik, bahaya elektrikal, bahaya kimia, bahaya fisik, dan lain sebagainya. Tentunya setiap hal dalam JSA ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan dan keselamatan di semua dunia kerja. Di area pengeboran di area pengeboran minyak sendiri, JSA merupakan sebuah SOP standar yang harus dilakukan setiap perusahaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian adalah contoh bagaimana cara kita membuat paragraf konsep. Kita akan lanjut. Dalam pembuatan laporan penelaahan dibagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, kemudian metodologi, penelitian, kemudian pembahasan, dan juga kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk dulu ke pendahuluan. Urutan pembuatan pendahuluan. Yang pertama adalah paragraf variabel Y. Ingat, paragraf variabel bagaimana cara kita membuatnya menggunakan paragraf konsep. Urutan pertama kita akan membuat paragraf variabel Y. Urutan kedua paragraf transisi variabel Y ke X1. Apa itu paragraf transisi? Paragraf transisi adalah paragraf yang menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya yang saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Lalu kita lanjut ke paragraf variabel X1. Lalu kita lanjut lagi ke paragraf transisi X1 ke X2. Tapi tetap menghubungkan dengan variabel Y-nya. Kemudian kita masuk ke paragraf variabel X2. Kemudian kita lanjut ke paragraf transisi X2, X3, tapi tetap ada Y-nya juga. Kemudian paragraf variabel X3. Nah, setelah paragraf variabel selesai, kita akan lanjutkan dengan paragraf alasan penelaahan. Kemudian kita lanjut lagi paragraf permasalahan, paragraf rumusan masalah, paragraf tujuan penelaahan, dan juga paragraf manfaat yang dibuat secara teoritis dan praktis. Kita akan langsung saja ke contoh. Yang pertama adalah paragraf variabel Y. Paragraf variabel Y tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana bentuknya. Kita lanjut ke paragraf transisi. Yaitu tadi sudah saya terangkan sebelumnya bahwasanya paragraf transisi adalah paragraf yang menghubungkan tentang satu variabel ke variabel lainnya tapi tetap berkesinambungan dan tetap berhubungan. Di sini dapat kita baca paragraf transisi ke Y ke X1. Diketahui tadi sebelumnya bahwasannya variabel Y-nya adalah JSA atau Job Safety Analysis dan juga variabel X1-nya adalah bahaya. Dapat kita baca, tetap dibuat secara paragraf konsep dengan 3 step yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dapat lihat di layar. Job Safety Analysis diterapkan ke dunia pekerjaan industri perminyakan dan pertambangan sebagai bentuk langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di lapangan. Kecelakaan yang terjadi dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap bahaya yang dapat ditemukan di lapangan kerja. Dapat kita lihat di sini bahwasannya di sini saya menyelipkan kata-kata bahaya yang merupakan adalah variabel X1 yang dapat ditemukan di lapangan kerja. Faktor bahaya yang menjadi perhatian bagi panduan JSA adalah tentang bagaimana sebuah pekerjaan yang memiliki tingkat bahaya tinggi dapat dikerjakan dengan seefisien dan seaman mungkin. Lalu kita masuk ke pendapat para ahli. Tujuan jangka panjang penerapan JSA bersifat melibatkan seluruh bagian perusahaan dalam menciptakan kondisi kerja yang aman dan meminimalkan aktivitas berbahaya dan kondisi berbahaya. Pendapat dari Ilmansyah et al. Tahun 2020. Kemudian kita masuk ke kesimpulan paragraf. Banyaknya faktor yang menyebabkan bahaya lapangan menyebabkan penerapan JSA sudah menjadi standar perusahaan terutama dalam dunia industri migas. Standar perusahaan yang dapat beroperasi dikembalikan lagi tentang bagaimana perusahaan tersebut menghindari atau mengatasi faktor bahaya sebagai sumber kecelakaan kerja. Faktor-faktor tersebut memicu kesadaran setiap perusahaan untuk menimbang terkait K3 dalam dunia kerja lapangan. Kita akan lanjut ke urutan selanjutnya, yaitu paragraf variabel pertama atau variabel X yang pertama. Dan tadi sudah kita ketahui juga bahwasannya variabel X pertama adalah bahaya. Dapat kita lihat di layar. Identifikasi bahaya merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan agar segala jenis pekerjaan maupun aktivitas yang dilakukan dapat diperhatikan dan diperkirakan kemungkinan terburuk yang dapat dialami. Aktivitas di area pengeboran sendiri tentunya memiliki bahaya tersendiri bagi orang-orang yang bekerja di area tersebut. Umumnya tingkat bahaya tersebut memiliki level-level yang berbeda tergantung operasional maupun eksekusinya. Lalu kita lanjut ke pendapat para ahli. Industri minyak dan gas adalah salah satu industri beresiko tinggi dalam rencana manajemen strategis OSHA. Istilah ini sering digunakan untuk peristiwa yang berkaitan dengan keselamatan proses, yaitu peristiwa yang menurut penilaian risiko berpotensi menghasilkan standar tertinggi. Pendapat dari Sulistyo et al. Tahun 2022.
Nah, kita masuk ke kesimpulan paragrafnya. Berdasarkan hal tersebut, setiap kemungkinan terburuk di area pengeboran tentunya memiliki pencegahan dan penanggulangannya tersendiri berdasarkan dampak yang dihasilkan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis standar metode job safety yang telah ditentukan. Dengan begitu, metode job safety analysis ini wajib untuk diterapkan di setiap lapangan pekerjaan. Kita lanjut ke urutan selanjutnya. Nah, dikarenakan urutan dari nomor 4 hingga nomor 7 itu merupakan pengulangan kembali dari paragraf variabelnya dan juga paragraf transisinya, kita akan langsung ke nomor 8, yaitu paragraf alasan penelaahan. Di sini saya membuat alasan penelaahannya adalah berdasarkan beberapa konsep yang telah dijelaskan, maka alasan yang menyebabkan penelaahan ini dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya penerapan job safety analysis dalam mengetahui dan memahami berbagai macam bahaya dan resiko yang dapat ditemui di medan pengeboran. Nah, ini adalah alasan penelaahan ini dilakukan. Kemudian kita lanjut ke urutan selanjutnya, ya adalah paragraf permasalahan. Artinya di sini saya akan membuat apa saja permasalahan yang dapat kita temukan dalam pembuatan laporan penelaahan ini atau dalam pembahasan kali ini. Di sini saya membuatkan 3 permasalahan yang sudah saya kutip dari judul yang saya buat. Yang pertama adalah job safety memiliki peran untuk meminimalisir faktor bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan di lapangan pengeboran. JSA memberikan panduan sosialisasi mengenai bahaya-bahaya yang dapat ditemukan di dunia pekerjaan, terutama pekerjaan lapangan yang mempunyai tingkat bahaya yang tinggi. Kemudian nomor 2 adalah JSA juga memberikan panduan tentang bagaimana cara memanajemen risiko bahaya, tentunya manajemen risiko yang ada di dunia pekerjaan lapangan pengeboran. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu selain memberikan panduan tentang bagaimana memanajemen risiko dan mempertimbangkan bahaya yang ada, JSA juga memberikan panduan tentang bagaimana sebuah masalah yang ada agar bisa diperbaiki maupun diberikan langkah pengendaliannya sedemikian rupa lewat panduan langkah pengendalian. Artinya, dalam 3 variabel X yang sudah saya tentukan, saya memasukkan 3 variabel ini untuk menentukan permasalahan yang ada dalam judul yang saya buat. Kemudian kita lanjut ke urutan selanjutnya adalah paragraf rumusan permasalahan. Dalam pembuatan paragraf rumusan permasalahan, saya membuat dalam bentuk numerisasi, artinya saya membuat 3 permasalahan yang dapat kita tarik dari laporan ini. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas pengendalian bahaya yang diberikan job safety atau JSA dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Lalu yang kedua adalah bagaimana efektivitas memanajemen risiko yang diberikan job safety analisis dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas langkah pengendalian suatu bahaya maupun risiko yang diberikan job safety system dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Lanjut lagi ke paragraf tujuan penelaahan. Dapat lihat di sini bahwasanya saya membuat juga paragraf tujuan penelaahan ini adalah kebalikan dari paragraf rumusan permasalahan. Artinya saya di sini cuma mengubah kalimat pertama dari kalimat tanya menjadikan kalimat deskriptif. Yang pertama adalah membuktikan dan mengetahui efisiensi pengenalan bahaya yang diberikan job safety analysis dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Lalu yang kedua, membuktikan dan mengetahui kembali efisiensi manajemen risiko yang diberikan job safety analysis dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Lalu yang ketiga adalah membuktikan dan mengetahui efisiensi langkah pengendalian suatu bahaya maupun resiko yang diberikan job safety dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Lalu kita masuk ke paragraf terakhir di pendahuluan, yaitu paragraf manfaat yang dibuat secara teoritis dan praktis. Maksudnya apa? Di sini dalam paragraf manfaat kita akan mendeskripsikan bagaimana manfaat dari laporan kita ini dalam segi pandangan teoritis maupun pandangan praktis. Dapat dilihat di sini, secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang efektivitas penerapan job safety analysis dalam memperkenalkan bahaya, memanajemen risiko, serta langkah pengendaliannya di lapangan pengeboran. Kemudian secara praktis, hasil penelaahan ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan kajian tentang pentingnya pemberlakuan job safety analysis di lapangan pengeboran. Itu adalah dari segi teoritis dan segi praktis. Nah, maka itu adalah bagaimana cara kita membuat bagian pendahuluan menggunakan paragraf konsep yang sudah saya terangkan di awal. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, ya adalah metodologi penelitian.
Nah, lalu bagaimana cara kita membuat metodologi penelitian? Di sini saya sudah merunutkan urutan cara membuat metode penelitian itu sendiri. Yang pertama adalah kita menjelaskan bagaimana metode pemaparan, kemudian kita menjelaskan bagaimana pendekatan penelaahan ini kita lakukan, kemudian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data, itu yang akan kita sesuaikan dengan variabel. Kemudian yang keempat adalah data dan sumber data, artinya kita dapat data dan sumber data ini dari mana. Kemudian dan kelima adalah teknik penganalisisan data. Kita langsung saja ke contoh. Dari laporan yang sudah saya buat, saya merumuskan metode penelitian saya seperti ini. Metode penilaian yang dapat digunakan pada penelaahan ini adalah metode verifikasi. Ingat, yang pertama adalah metode pemaparan. Bagaimana metode pemaparan ini kita lakukan? Yang pertama adalah metode verifikasi atau metode pengujian, yaitu dengan menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan dapat tercapai atau sesuai dengan harapan atau teori yang sudah baku. Lalu kita lanjut ke bagian kedua adalah pendekatan penelaahan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kenapa kualitatif dan bukan kuantitatif? Kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan jika data tersebut terdiri dari banyak pengujian maupun kalimat. Namun kuantitatif adalah pendekatan dilakukan dengan cara jika banyak perhitungan maupun angka. Karena di laporan yang saya buat lebih banyak menggunakan kalimat daripada angka, karena itu saya menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data secara observasi. Artinya secara observasi adalah dengan cara kita turun ke lapangan langsung, lalu kita observasi bagaimana penerapan JSA ini di dunia lapangan pekerjaan, khususnya di dunia lapangan pengeboran minyak. Kemudian hasil penelitian akan disajikan dengan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari perpustakaan, beberapa dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang telah ada sebelumnya, karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan standar keamanan dan keselamatan kerja di lapangan pengeboran. Kemudian kita masuk dengan bagaimana metode penganalisisan data. Yang saya gunakan di sini adalah dari sumber data yang telah didapat, teknik penganalisan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, penyuntingan data, tabulasi, analisis data, dan juga penafsiran data. Demikian adalah contoh bagaimana cara kita membuat metode penelitian dalam bentuk paragraf. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya adalah pembahasan. Nah, bagaimana cara membuat pembahasan? Jadi pembahasan ini merupakan penjelasan dan pemaparan materi lebih lanjut dari setiap variabel yang telah ditentukan. Pembahasan ini dibuat per variabel, yang dimana pembahasan juga akan menjelaskan hubungan setiap variabel itu sendiri. Setiap penjelasan dibuat dengan menggunakan teori yang relevan dengan judul penelitian. Nah, di sini saya sudah juga merunutkan bagaimana urutan cara membuat pembahasan. Yang pertama adalah kita membuat penjelasan variabel X yang pertama, lalu kita buat penjelasan variabel X yang kedua, selanjutnya penjelasan variabel X yang ketiga, lalu penjelasan variabel Y, lalu diakhiri dengan penjelasan hubungan setiap variabel. Kita masuk ke bagian selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi bagaimana cara membuat kesimpulan ini? Jadi kesimpulan merupakan inti dari pembahasan dan penegasan ulang dari variabel-variabel yang ada. Kesimpulan dibuat dapat berbentuk numerisasi, dapat berbentuk urutan dengan nomor-nomor, maupun juga dalam bentuk paragraf. Sini saya sudah menjelaskan contoh kesimpulan. Di sini saya membuatkan dalam bentuk numerisasi. Yang pertama adalah JSA merupakan sebuah pedoman keselamatan kerja yang relevan dengan industri modern. Yang kedua, manajemen risiko terbukti memberikan pencegahan lebih awal kepada para pekerja lapangan pengeboran untuk dapat memahami kondisi wilayah. Yang ketiga, bahaya yang timbul bisa diidentifikasi lewat metode identifikasi bahaya pada pedoman JSA. Yang keempat, suatu masalah yang timbul di lapangan pengeboran harus ditangani dengan tepat dan sesuai prosedur langkah pengendalian yang tercantum pada JSA. Yang kelima, penggunaan standar JSA memiliki keterkaitan terhadap bahaya, resiko, dan bagaimana langkah pengendaliannya. Demikian adalah bagaimana kesimpulan dari laporan penelaahan ini yang saya buat. Lalu kita bagian terakhir adalah daftar pustaka. Lalu daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka merupakan sitasi yang menunjukkan rincian sumber-sumber yang diambil untuk membuat laporan penelaahan. Dalam tugas ini, daftar pustaka saya menggunakan software Mendeley. Artinya saya ketika membuat daftar pustaka menggunakan software yang bernama Mendeley. Ini adalah contoh daftar pustaka saya. Di sini saya mengutip dari 4 jurnal. Yang pertama adalah karya Ilmansyah, karya Nawe dan Mandagi, kemudian karya Rosdiana, kemudian Sulistyo. Di sini adalah bagaimana seputar keselamatan kerja. Jurnal-jurnal yang saya ambil adalah mengenai seputar keselamatan kerja.
Baiklah, demikianlah penjelasan dan pemaparan saya mengenai tugas bahasa Indonesia saya tentang bagaimana cara membuat paragraf konsep dan juga laporan penelaahan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.